meminta tomat dan buah kiwi. Untuk Anda yang telah hadir, salam hormat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang ke rumah naik taksi, ingin bertemu ayah dan bunda. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Albani Riki Elmana. 23 naik mobil. Perkenalkan, nama saya Padi. Ini agama nembak si Susan. Perkenalkan, nama saya Fauzan. Pagi hari berjalan kaki. Perkenalkan, nama saya Coki. Ke pasar baru membeli kemiri. Pulangnya membawa kelapa. Maksud Anda datang kemari, tujuannya apa? Jeruk nipis campur bawang. Ental tipis ngajakin penguat. Cuat. Kagum kasih paham dong kagum. Kasih paham lah. Beli cireng ke Trenggalek. Beli jam pakai kebaya. Cakep. Lu udah jelek, jangan banyak gaya. Banyak Garuda bisa terbang. Dilihat oleh Sianika. Cakep. Ayo kita bersenang-senang dengan berbalas pantun jenaka. Gue banyak pantun nih bro, foto. Siap. Wajah warnanya putih. Emang putih bro. Yang merah bro. Oh siap. Dimakan bersama si dadu. Cakep. Hei kamu kulitnya putih, tapi putih karena panu. Bagus banget pantunmu bro. Oke. Kaulah namanya Danu, sedang duduk bagaikan tali. Oke. Biar putih karena padu, daripada hitam kayak wali. Minum teh di atas genteng. Kenapa di atas genteng kagak? Minum teh lah. Oh. Tidak lupa memakai bedak. Buat apa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Peggy Monica di Paula Avanza dari kelas 11 F9. Dan saya Sylvia Media dari kelas 11 F9. Pada kesempatan kali ini kita baru pertama kali nih bertemu di Jumat Literasi yang dimana merupakan program terbaru dari SMA Negeri 1 Kalirjo. Wah, betul sekali nih ya. Jadi Jumat Literasi ini programnya sangat luar biasa karena dengan adanya Jumat Literasi dapat menunjukkan bakat dan kreativitas siswa-siswi SMA Negeri 1 Kalirjo. Betul banget Kak Megi, kita nggak boleh malu-malu ya. Oke, kita di sini bakalan bercerita tentang tokoh inspirasi yang menginspiratif kita berdua nih. Wah, siapa yang kira-kira tokoh inspirasi yang dapat menginspiratif kita berdua? Tapi di sini kayaknya bukan kita berdua yang terinspiratif dari tokoh ini. Siapa sih Kak Silvi kira-kira? Kira-kira siapa ya? Ada yang bisa nebak nggak nih? Oke, inisialnya M. Tentunya bukan Kak Megi ya. Oh, bukan aku. Siapa sih? Baiklah, langsung aja. Jadi di sini kita bakalan bercerita tentang tokoh inspiratif yang menginspiratif kita, yaitu Maudy Ayunda. Siapa sih yang gak kenal Maudy Ayunda? Udah cantik, berprestasi, keren, popularitas, pokoknya luar biasa. Sosok Maudy Ayunda sendiri banyak digemari di semua kalangan loh, terutama kalangan remaja di usia kita ini. Sosoknya bisa menjadi panutan bahwasanya seorang wanita muda belia bisa memiliki masa depan yang cemerlang. Tuh, wanita muda belia memiliki masa depan yang cemerlang. Tapi tidak hanya dia berprestasi di bidang entertain, dia tidak puas dengan sampai situ. Ini terbukti dengan dia melanjutkan studi S1-nya di Oxford University dengan jurusan filosofi politik ekonomi. Dan tentunya tidak puas juga dengan sampai situ saja. Maudy masih melanjutkan pendidikan S2-nya di Harvard dan Stanford. Nah, biasanya kita mah bingung ya antara pengen makan nasi padang atau ayam geprek. Nah, ini Maudy bingung antara milih Harvard atau Stanford. Emang luar biasa sekali. Ya, betul sekali. Memang Kak Maudy ini keren banget ya. Ada yang lebih keren lagi loh dari Kak Maudy ini, yaitu tentang kehidupan pribadinya. Seperti kita semua ketahui, belum lama ini sekitar 2 tahun yang lalu Kak Maudy sudah menikah loh. Iya, bener banget. Dia gak umbar kebucinannya. Soalnya Maudy punya prinsip bergerak mencari prestasi, berprestasi tanpa sensasi, berdiam diri, tiba-tiba resepsi. Gak kayak kita baru juga diantar pulang, diingetin makan, dipanggil sayang, udah serasa dunia milik berdua, pengen kasih tahu ke seluruh dunia.
Oke, kata-kata terakhir dari kami, berdoa dan berusaha itu kunci utama yang pasti. Masa depanmu dibentuk dari apa yang kamu lakukan hari ini dan bukan besok-besok lagi. Maka jangan tunda sampai besok apa yang dapat kamu kerjakan hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini dapat memberi manfaat dan motivasi. Kita ada dua pantun nih. Apa tuh kamu pantun dulu yuk? Baju dicuci harus dibilas. Cakep. Saat tidur mandi jangan gas. Jadi murid tidak boleh malas, harus kerjakan semua tugas. Tuh nggak boleh males. Oke, satu lagi Kak. Jalan-jalan ke kota Pelita. Cakep. Jangan lupa membeli sukun. Cakep. Jika kita ingin pintar, belajarlah dengan tekun. Salam terobsesi sosok Maudi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang terhormat, perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Nama saya Sumarra. Menjadi budak, buruh, babu sudah menjadi pilihan hidup saya. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tak berani mendongakkan kepala, apalagi membuka suara. Jadi tolong Dewan Hakim yang terhormat, tolong kali ini saja biarkan saya mendongak dan membuka suara. Sejak dulu saya tak pernah berani mendongakkan kepala, apalagi di Karangsari, tempat di mana saya dilahirkan. Pak Presiden, guru madrasah, saya pernah menerangkan pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat keji yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab, maka itu dilarang dan dihapus di Indonesia. Anggota PKI dihukum. Hei, Bapak Isu Sumarra itu kan PKI. Iya toh. Iya, makanya kamu itu jangan dekat-dekat sama si Sumarra. Nanti kena cedok, ditangkap, dimodar. Kata siapa bahwa saya PKI? Kata siapa Suliman PKI? Bapak saya bukan PKI. Bapak saya bukan PKI. Benar kata sombong, harusnya Bapak nggak usah aja es kelapa, nggak usah lah jadi kusir andong, nggak usah lah jatuh dulu ke Denwasto. Lihat sekarang, lihat Bapak saya ditangkap setelah Denwasto diseret oleh tentara. Jadi Pak Hakim, jika Bapak saya bersalah, apa iya saya, Simbo dan Simba harus menanggung akibatnya? Dikucilkan, terdepa dari negeri sendiri dan dan dirampas hak-haknya. Dulu saya pernah bekerja dengan seorang juragan beras namanya Juban. Saya jatuh cinta dengan seorang laki dari sana namanya Mas Edi. Dia seorang tentara. Dari sana saya mengetahui juga Mas Edi juga mencintai saya. Hati saya rasanya melambung menjadi
jadilah saya Sumarah binti Suliman, seorang TKW dengan predikat yang tertinggi, jadi budak di negeri orang. Kosinus tangan diferensial jadi mesin cuci, aksi media jadi teori menyetrika baju, dikotil monokotil jadi irama menyetrika baju, irama pel, dan teori pidato jadi omelan para majikan. Pak Hakim, saya kira jadi menjadi seorang TKW, hidup saya bisa berubah. Saya pikir saya bisa bermetamorfosa dari ulat menjadi kupu-kupu. Ternyata Pak Hakim, Sumarah tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar-cadar majikan saya disiksa, saya diperkosa Pak Hakim, saya diperkosa. Maka dari itu Pak Hakim, saya harus berdoa dengan kepala meledak setiap orang yang merendahkan saya. Dan Pak Hakim, saya mengambil pisau, menghunuskan pisau itu ke jantung hatinya. Saya membunuh majikan saya, Pak Hakim. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya, Sumarah, saya siap mati. Sekian penampilan dari saya. Itanjana Anwar dari kelas 12 F9 saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang. Ulang ya. 2, 3, pergi ke Kenya. Mana semangatnya? Sebelum kita mulai, biar untuk semangat ketika berjalan pidato dari saya, buat jargon mau? Oh enggak? Oke. Jadi nanti kalau saya bilang sekolah kok males, jawabnya apa? Jangan ya guys ya, harus semangat, oke? Oke, coba ya. Sekolah kok males, jangan ya guys ya, harus semangatnya mana? Hilang. Ulang. Sekolah kok males, jangan ya guys ya, harus semangat. Oke, bagus. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Yulizar, Magister Manajemen, Kepala SMK Negeri 1 Kalirejo. Yang saya hormati jajaran Dewan Guru, staf TU dan karyawan SMA Negeri 1 Kalirejo, kakak-kakak kelas 12 dan kelas 11 SMA Negeri 1 Kalirejo, dan rekan-rekan kelas 10 SMA Negeri 1 Kalirejo yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya, rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan Jumat Literasi SMA Negeri 1 Kalirejo yang perdana. Tak lupa pula sholawat serta salam marilah kita sanjung agungkan kepada keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal
Jahatnya. Mau ya? Perkenalkan, nama saya Fatia Najwa Irsila, saya dari kelas 10-5. Yeay. Sebelum itu saya mau cerita sedikit aja, boleh nggak? Hah? Boleh apa nggak? Boleh, terima kasih. Jadi kemarin saya itu mau cerita kalau tiba-tiba sekitar 5 hari yang lalu itu saya ditunjuk untuk berpidato. Kaget dong saya. Ngapain ini gitu? Mana nggak dikasih tahu temanya apa gitu kan? Terus kemarin ada ibu guru datang ke kelas. Nama ibu gurunya saya lupa. Maaf ibu. Jadi nanyain pidatonya apa, temanya gitu. Saya santai luar biasa teman-teman. Karena apa? Karena saya belum buat sama sekali. Jadi H-1 kemarin itu ya saya nyantai gitu loh, nggak ngapa-ngapain. Ternyata udah ditanyain tema pidatonya apa gitu. Dan tema pidato yang saya angkat akhirnya apa? Ada yang tahu? Nah, jadi tema pidatonya adalah membalas jasa pahlawan tidak harus ikut perang. Tepuk tangan dulu dong. Siapa yang di sini punya pahlawan? Punya pahlawan semua? Punya, oke. Bapak Ibu guru, kakak-kakak dan teman-teman, saya mohon izin turun untuk bertanya. Pahlawannya siapa? Boleh? Boleh ya, saya turun ya. Oke, saya turun. Nih, yang ini aja nih katanya. Oke, yang mana ini kak? Pipa. Gak mau ya kakak yang ini aja deh. Gak apa-apa kak, mau izin ya kak tanya. Kakak namanya siapa? Boleh berdiri kak? Oh ya udah adik aja. Kakak namanya siapa kak? Kakak Aulia dari kelas berapa kak? 12 F2. Kakak pahlawannya siapa nih? Jangan si dia ya kak ya. Kok punya pahlawan? Siapa kak? Guru, Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk Kak Aulia. Mau lagi? Udah. Oke, jadi semua orang itu punya pahlawan. Dan bangsa Indonesia ini juga punya pahlawan kemerdekaan Indonesia. Ribuan orang teman-teman ya, yang siap mengorbankan nyawa, siap mengorbankan tenaga, pikiran untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan itu kita sebagai warga negara Indonesia harus membalas jasa pahlawan tersebut. Sekarang kita enak nih ya, tidur ya tinggal, makan ya tinggal, healing ya tinggal. Terus apa lagi? Ya pokoknya ngapa-ngapain bebas lah sekarang. Karena apa? Karena semua itu tidak luput dari jasa mereka. Dan itu. Jadi kita harus membalas jasa pahlawan. Dengan apa teman-teman? Dengan mengusahakan atau melakukan usaha bela negara. Bela negara laku suruh ikut perang apa? Enggak dong, bela negara itu enggak harus perang. Ya, jangan ikut perang. Kita ini sekarang lihat kecoa aja udah teriak-teriak mau ikut perang. Ya, betul. Betul apa enggak? Betul. Jadi, apa sih bela negara itu? Ada yang tahu? Bela negara itu merupakan sikap perilaku yang dimiliki rakyat Indonesia yang disertai rasa cinta untuk keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Itu namanya bela negara. Sekolah kok males? Jangan ya guys ya, harus
Nah, kita sebagai pelajar saat ini melakukan usaha bela negara tuh salah satu langkahnya dengan bagaimana apa sih yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah harus SMP. Apa itu SMP? Sekolah makan pulang. Bukan. SMP itu singkatan yang saya buat eksklusif untuk teman-teman semasa Kare melakukan usaha bela negara. Apa itu SMP? Yang pertama, semangat belajar. Yang kedua, apa? Memiliki kemampuan untuk bijak dalam bermedia sosial. Yang ketiga, P-nya apa? Punya rasa cinta tanah air. Oke, yeay. Oke, kita bahas yang pertama. Apa? Semangat belajar. Ya, sekarang kita tuh pendidikan mudah, teman-teman, mudah sekali. Kalau dulu zaman penjajahan, ya, yang boleh sekolah itu hanya orang-orang tertentu yang punya banyak money, yang punya banyak uang yang boleh sekolah. Ya, orang-orang tertentu. Karena apa? Karena para penjajah ini nggak mau kalau orang pribumi ini cerdas. Kalau cerdas ya bisa memberontak, nggak bisa dijajah dong, ya? Iya. Makanya mereka nggak mau orang-orang pribumi ini cerdas, orang-orang pribumi ini pintar, ini nggak mau. Dan usaha para pahlawan untuk mewujudkan supaya orang-orang pribumi mendapatkan pendidikan yang layak, merata, dan bagus itu sangat luar biasa. Apalagi untuk pendidikan perempuan. Siapa tokohnya? Raden Ajeng Kartini. Ya, makanya kita harus membalas jasa mereka dengan semangat belajar, semangat memperluas wawasan. Tapi loh, saya nih nggak punya motivasi untuk belajar loh. Nah, kayak gitu ya gimana ya? Nah, saya ada tips untuk membangun motivasi belajar dari dalam diri kita sendiri. Yang pertama adalah bergaul dalam lingkungan yang baik. Jadi lingkungan yang baik itu sangat mempengaruhi kita, teman-teman. Lingkungan, circle pertemanan kita itu sangat mempengaruhi apa namanya? Sangat mempengaruhi pribadi kita. Kita jadi pribadi yang baik, yang buruk itu tergantung dengan lingkungan pertemanan kita, ya. Jadi kita harus bijak milih teman. Ketika kita sudah terjun dalam lingkungan yang toksik, ya, yang kerjaannya gibah, nyeblak, tinggalin bukan berarti kita musuhin, ya. Bergaul yang cukup, tapi jangan terlalu dekat, gitu. Terus yang kedua, manajemen tontonan kita. Jadi kita tuh harus menonton hal-hal yang positif, menonton dan mendengar hal-hal yang positif, ya. Kalau sekarang yang lagi viral itu Clash of Champions by Ruang Guru. Saya bukan endorse loh, ya, nggak endorse loh. Tapi kalau jadi brand ambassadornya Ruang Guru sih boleh. Jadi kita dengan menonton hal-hal yang demikian akan membangun semangat kita untuk belajar, semangat memperluas wawasan. Kok dia kok bisa sih kuliah di luar negeri? Kok dia bisa sih ngitung cepet banget? Kok dia kok pinter banget sih? Kok aku gini-gini aja ya, gitu. Ya, dari situ akan terbangunlah kita semangat belajar. Oke, yang kedua, P, punya kemampuan
yang hal-hal negatif, kriminalitas bebas, premanisme bebas di situ. Nah, kita harus punya gimana sih kita tuh harus bijak dalam bermedia sosial. Tontonan-tontonan kita, terus kita harus pintar ya memanfaatkan gadget yang kita punya. Scroll TikTok itu boleh teman-teman, gak ada yang melarang. Tapi tergantung apa tontonan kita di situ, ya. Tontonnya orang joget-joget, aduh, gak fokus ini padahal. Sekolah kok males? Iya guys ya, harus semangat. Oke, yang terakhir, SMP memiliki rasa cinta tanah air. Cinta gak hanya dengan si dia, tapi tanah air wajib kita cintai. Cinta tanah air kayak gimana? Yang pertama, kalau upacara yang siap, yang tegak, jangan celingak, hormatnya yang benar. Hormat gini, ya, oke. Terus yang kedua, cinta produk dalam negeri. Indonesia gini ya, produk-produk yang dikeluarkan itu kualitasnya luar biasa, bagus-bagus ya. Tapi karena kita menuruti yang namanya kita menuruti gengsi, kita lebih suka ke produk-produk luar negeri yang bahkan beberapa produk tersebut kalau dibandingkan dengan produk di Indonesia itu jauh kualitasnya. Betul? Oke. Mungkin sekian tips yang dapat saya sampaikan, pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dimaafin. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. by 4 students from SMA Negeri 1 Yogyakarta and
South Clinic. The police who arrived at the scene immediately managed the traffic and conducted an investigation that determined the cause of the accident. Meanwhile, the respective schools contacted the students' parents and provided special attention to the recovery of the injured student. The police urged the public, especially students, to be more careful and comply with traffic regulations to avoid similar incidents in the future. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Marsdo Harapimana. Pada 29 Juli 2024, sebuah kecelakaan lalu lintas ringan melibatkan sekelompok pelajar terjadi di kawasan Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Kecelakaan tersebut melibatkan dua sepeda motor yang bertabrakan secara tidak sengaja sesedang melintasi persimpangan. Menurut keterangan saksi mata, kecelakaan terjadi sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Sepeda motor yang dikendarai oleh pelajar dari SMA Negeri 3 Yogyakarta dan SMA Negeri 1 Yogyakarta mengalami tabrakan setelah salah satu pengendara tidak memperhatikan lampu lalu lintas. Meskipun terjadi tabrakan, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Hanya satu orang pelajar yang mengalami luka ringan yang harus mendapatkan perawatan dan puskesmas terdekat. Pihak kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengatur lalu lintas dan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Sementara itu, pihak sekolah masing-masing telah menghubungi orang tua dari para pelajar untuk memberikan perhatian khusus untuk pemulihan luka. Kepolisian mengimbau kepada masyarakat, khususnya para pelajar, untuk lebih berhati-hati dan mematuhi peraturan lalu lintas guna menghindari kejadian serupa di masa mendatang. Demikian berita hari ini, saya Asyar Robin Mubarak. Terima kasih atas